Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mungkin sudah diperkenalkan Mbak Tata ya, tapi saya mau perkenalkan diri lagi. Jadi, perkenalkan saya Mbak Natasha, PIC Survei Konsumen, dan juga sebenarnya ada Mas Aska. Nah, untuk mengawali sesi survei konsumen ini, kita akan mendengarkan bersama, video dari survei konsumen. Ya, mungkin bisa dibantu Mas Ari. Selamat datang di Pelatihan Digital Survei Konsumen Bank Indonesia. Program ini dirancang untuk memberikan wawasan komprehensif tentang proses survei, mulai dari perencanaan hingga publikasi hasil. Survei ini membantu Bank Indonesia untuk memahami optimisme konsumen rumah tangga dengan lebih baik yang diperlukan dalam perusahaan kebijakan ekonomi dan moneter. Konsumsi rumah tangga memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia. Dengan memahami optimisme konsumen, kita dapat memperkirakan dengan lebih baik arah konsumsi rumah tangga dan struktur PDB. Sebagai salah satu indikator utama ekonomi, konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50% terhadap PDB nasional, dan survei konsumen ditujukan untuk mendapatkan informasi arah perkembangan konsumsi rumah tangga tersebut. Informasi ini menjadi salah satu input bagi Bank Indonesia dalam menyusun kebijakan yang relevan dan efektif. Survei konsumen mulai dilaksanakan oleh Bank Indonesia pada tahun 1999 dan telah mencakup 9 kota di tahun 2004. Pada perkembangannya, cakupan survei konsumen nasional terus diperluas dan mencapai 18 kota pada 2007. Hingga saat ini, dengan responden bulanan mencapai 4.655 rumah tangga. Dalam rangka memahami arah perkembangan konsumsi rumah tangga yang ditunjukkan dengan pergerakan dan korelasi antara indeks keyakinan konsumen yang sejalan dengan konsumsi rumah tangga di PDB, terdapat pertanyaan untuk menganalisis kondisi stabilitas keuangan rumah tangga berupa rasio pengeluaran yang terdiri dari konsumsi, cicilan, dan tabungan terhadap pendapatan rumah tangga. Kedua hal ini memberikan gambaran tentang optimisme rumah tangga saat ini dan ekspektasi mereka di masa depan. Hasil survei konsumen digunakan dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia sebagai salah satu input dalam pengambilan kebijakan ekonomi yang strategis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui survei ini, Bank Indonesia dapat merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hingga kini, metode dan cakupan survei terus berkembang untuk menangkap dinamika konsumsi rumah tangga di seluruh Indonesia. Selain kota yang mewakili nasional, saat ini survei konsumen telah dilakukan oleh seluruh kantor perwakilan dalam negeri yang mencakup 46 wilayah. Konsumsi rumah tangga provinsi dari 18 kota utama sampel mewakili 86,2% konsumsi rumah tangga dalam PDB Indonesia. Responden survei ini mencakup berbagai kelompok usia dengan mayoritas berada di rentang usia produktif, yaitu 20 hingga 50 tahun. Responden juga dikelompokkan berdasarkan tingkat pengeluaran rumah tangga, mencakup kelompok dengan pengeluaran rendah. Responden juga dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan, mencakup kelompok dengan jenjang pendidikan SMA hingga pasca sarjana. Target responden merupakan rumah tangga yang dianggap mempunyai kelebihan pendapatan untuk ditanggung setelah kebutuhan pokoknya terpenuhi.
Bagi supervisor dan operator di lapangan dapat menentukan responden dengan melihat beberapa indikator, yaitu dari listrik, aset yang dimiliki, lokasi tempat tinggal, dan pengeluaran di atas 1 juta per bulan. Pastikan anggota rumah tangga yang diwawancarai adalah kepala keluarga atau pasangan yang merupakan penentu atau pembuat keputusan terkait pengeluaran rumah tangga dengan usia minimal 20 tahun dan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Dengan menjaga konsistensi ini, survei mampu memberikan gambaran yang akurat tentang optimisme dan perilaku konsumsi rumah tangga, baik saat ini maupun di masa depan. Survei konsumen dikelola oleh Departemen Statistik Bank Indonesia dengan dukungan Kantor Perwakilan Dalam Negeri, KPUBDN, dan pelaksana survei. Pelaksana survei terdiri dari Project Manager, Supervisor, Enumerator, dan Data Entry Officer. Supervisor merencanakan penjajahan di lapangan agar konsistensi profil responden tetap terjaga, serta memastikan kualitas data melalui monitoring lapangan dan quality control. Sementara enumerator bertugas mengumpulkan data langsung dari responden. Populasi survei mencakup seluruh rumah tangga di wilayah survei yang memiliki pertumbuhan ekonomi minimal 1 juta rupiah per bulan. Sampel dipilih secara acak dengan mempertimbangkan representasi demografis untuk memastikan hasil survei dapat mencerminkan kondisi masyarakat. Distribusi sampel dikelompokkan berdasarkan wilayah geografis, usia, tingkat pendidikan, dan pengeluaran rumah tangga untuk memberikan gambaran yang menyeluruh. Pengambilan sampel dilakukan melalui alat kerja yang sistematis, dimulai dari seleksi wilayah survei, dilanjutkan dengan seleksi rumah tangga, dan diakhiri dengan pelacakan responden berdasarkan kriteria demografis. Proses pelacakan memastikan semua rumah tangga memiliki populasi yang sama untuk terpilih, sehingga hasil survei tidak bias dan representatif. Distribusi jumlah responden untuk setiap kecamatan diproporsionalkan dengan jumlah rumah tangga di wilayah tersebut. Responden dipilih secara acak pada setiap periode survei dengan tetap menjunjung proporsi kategori demografis dan wilayah terwakili secara merata dalam data akhir survei. Secara umum, responden bersifat acak dengan duplikasi maksimal 10% dari responden 4 hingga 6 bulan sebelumnya dan maksimal 20% dari responden 7 hingga 12 bulan sebelumnya. Dengan sampling responden yang sesuai dengan stratifikasi yang telah ditentukan, diharapkan data yang diperoleh dapat menggambarkan optimisme konsumen yang akurat. Hal yang perlu diperhatikan, konsistensi survei konsumen sangat bergantung pada sebaran responden yang tetap untuk setiap wilayah, serta deviasi maksimal 5% untuk tingkat pendidikan dan kelompok pengeluaran. Ketiga faktor ini penting untuk memastikan bahwa hasil survei benar-benar merepresentasikan konsumsi rumah tangga di Indonesia. Sebagai ilustrasi, pada periode survei November 2024, kelompok pengeluaran lebih dari 5 juta rupiah bertambah 7% dibandingkan Oktober 2024, sehingga pelaksana survei perlu menggali responden agar deviasi berada di bawah 5%. Proses survei konsumen berlangsung setiap bulan dengan tahapan yang terstruktur. Data diunggah oleh surveyor paling lambat tanggal 16 dan KPUBDN melakukan approval data paling lambat tanggal 20, menjalani proses quality control dan revisi, analisis data dan penyusunan laporan. Lalu, laporan survei konsumen akan rilis pada minggu kedua bulan berikutnya. Proses quality control dan approval
menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan berkualitas tinggi dan layak digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Proses quality control dilakukan secara berjenjang untuk memastikan kualitas data. Supervisor bertanggung jawab untuk melakukan witness terhadap minimal 5% dari jumlah responden survei setiap periodenya. Sedangkan proses quality control dengan callback atau voice recording dilakukan terhadap minimal 15% responden survei. BPPDN melengkapi proses ini dengan quality control tambahan sebesar 5%. Survei mencakup berbagai variabel penting yang menggambarkan kondisi ekonomi rumah tangga. Pertanyaan disusun untuk memperoleh informasi mengenai penghasilan, pengeluaran, persepsi responden terhadap kondisi ekonomi saat ini, dan ekspektasi di masa mendatang. Memastikan bahwa semua pertanyaan dipahami dengan jelas oleh responden, sehingga jawabannya diberikan akurat dan relevan. Izin bertanya, Bapak, kira-kira berapa pengeluaran rumah tangga per bulannya, Pak? Kalau pengeluaran saya pribadi, kira-kira 1 hingga 2 juta lah. Baik. Kemudian untuk pengeluaran secara total, Pak, per bulannya ini rutin termasuk pendidikan, listrik, air, kemudian telekomunikasi, makan dan minum, wisata, kemudian transportasi, kesehatan dan juga keperluan bayi. Banyak masih ada anak Bapak yang masih bayi ya Pak. Ini pengeluaran di luar cicilan kredit dan juga asuransi. Kira-kira berapa Bapak? Iya, Mbak. Ini saya sekeluarga berempat. Anak 2, yang 1 ada bayar SPP, ya sekitar 6 jutaan. Baik, ada beberapa pilihan Pak. Ini di angka 6 sampai 7, 7 sampai 8, atau 28 juta Pak. Sepertinya di pilihan kedua, di angka 7 jutaan. Baik, terima kasih Pak untuk jawabannya. Bapak Dimas, menurut perkiraan Bapak, bagaimana kondisi kegiatan usaha secara umum pada 6 bulan yang akan datang dibandingkan saat ini, Pak? Kami ada beberapa skala ya Pak, dari semakin jauh membaik, kemudian sedikit membaik, sama, sedikit memburuk, atau semakin jauh memburuk, Pak? Waduh, saya nggak ada usaha ya. Baik, tidak ada usaha pribadi ya Pak? Ini kami secara keumuman Pak. Oh ya, kalau pandangan saya melihat sekitar dan teman-teman saya, ini semakin membaik, Mbak. Baik, semakin jauh membaik ya Pak? Iya betul, Mbak. Semakin jauh membaik. Nah, untuk jawaban ini Pak, kami ada beberapa pilihan juga. Untuk alasannya ya Pak, ada subsidi insentif pemerintah meningkat, atau pembiayaan perbankan semakin mudah, kemudian perbaikan infrastruktur meningkat, kenaikan harga terkendali, atau alasan lainnya Pak? Kalau akses kayak tol gitu, berarti infrastruktur ya, Mbak. Alasan yang ketiga, perbaikan infrastruktur meningkat. Baik, perbaikan infrastruktur ya Pak yang meningkat. Ada satu lagi, Mbak. Subsidi atau insentif pemerintah juga meningkat. Ya Pak. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Dalam callback, responden dipilih secara acak untuk memverifikasi jawaban mereka, memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan kondisi nyata. Halo, selamat siang. Apa benar dengan Ibu Sonia? Halo, selamat siang. Betul Pak. Perkenalkan Bu, saya Arka dari Bank Indonesia. Ingin menanyakan apa benar sudah disurvei oleh rekan kami bernama Natasha? Oh iya, betul dari survei Pak, dari Ibu Natasha.
Baik kalau begitu. Terima kasih, Bu. Ini kami ingin menanyakan satu pertanyaan lagi untuk bentuk validasi, yaitu bagaimana perubahan penghasilan Ibu Sonia saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu? Apakah meningkat cukup banyak? Sedikit meningkat? Sedikit menurun? Atau menurun cukup banyak? Oh ya, kalau saya itu penghasilannya di bawah bulan lalu ini meningkat Pak. Meningkat ya, Bu? Kira-kira meningkat sedikit atau cukup banyak, Bu? Ya, alhamdulillah Pak, meningkat walau 50.000. Baik, Bu. Itu saja dari kami. Terima kasih. Selamat siang. Ya Pak, sama-sama. Indeks keyakinan konsumen dihitung dari saldo bersih, yaitu persentase responden yang optimis dikurangi yang pesimis, kemudian ditambahkan dengan angka dasar 100. Setiap variabel dihitung secara terpisah, lalu digabungkan untuk membentuk indeks keyakinan konsumen di tingkat kota hingga nasional. Saldo bersih dihitung dari perbedaan persentase responden yang menjawab naik dan turun. Data ini menjadi dasar pembentukan indeks di tingkat kota. IKK nasional dihitung dengan menggabungkan indeks dari setiap kota, menggunakan bobot berdasarkan kontribusi konsumsi rumah tangga wilayah provinsi tersebut terhadap total konsumsi rumah tangga atau PDB. Hasil survei konsumen dipublikasikan di website resmi Bank Indonesia. Publikasi ini memberikan akses bagi masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap indikator optimisme konsumen di Indonesia. Indonesia memberikan transparansi data dan mendukung penyusunan kebijakan berbasis data. Iya, sudah selesai videonya. Untuk selanjutnya ada sedikit materi tambahan yaitu evaluasi. Mungkin bisa langsung ke slide 23. Next. Jadi Bapak Ibu, ini adalah rangkuman gitu ya, secara umum evaluasi dari witness yang pernah kami lakukan ataupun kisi-kisi yang sudah pernah kami lakukan juga. Jadi ini sifatnya sharing aja ya. Biasanya yang pertama itu ada temuan pada saat proses pengumpulan data, yaitu tidak ada keseragaman di awal wawancara saat perkenalan. Nah biasanya enumerator itu cenderung satu sama lain itu beda-beda gitu cara menyampaikan perkenalan dirinya ke responden rumah tangga gitu. Kadang-kadang ada yang lengkap itu pakaiannya, ada yang pakai lanyard, ada yang mungkin identitas lain gitu ya, tapi ada yang juga nggak pakai. Gitu. Nah, alangkah baiknya ini kita wajibkan sebenarnya. Kita wajibkan dan sudah secara eksplisit di KAK survei konsumen, enumerator itu harus membawa surat tugas seperti itu. Lalu juga bagaimana memperkenalkannya itu lebih baik juga sama, gitu. Kita harus satu sama lain. Lalu juga menyebutkan bahwa survei ini bersifat rahasia. Nah, kerahasiaan survei ini sudah kita update di kuesioner 2026 di file lembar pertama cover survei konsumen itu sudah ada kerahasiaan data, jadi sudah lengkap gitu ya. Serta yang nggak kalah penting adalah menekankan kepada responden kalau survei ini tuh bersifat persepsi atau pendapat gitu. Jadi jawaban yang diberikan oleh responden itu nggak ada yang benar atau nggak ada yang salah, karena ini memang murni
ingin menangkap bagaimana persepsi responden terhadap keadaan kondisi ekonomi saat ini dan juga ke depan. Lalu biasanya permasalahan kedua saat proses pengumpulan data itu adalah enumerator memiliki pemahaman yang berbeda pada pertanyaan kuesioner sehingga menimbulkan tanggapan yang berbeda dari sisi responden. Jadi kita sudah ada desain kuesioner yang sama gitu ya, dari semua kota itu sama gitu. Sudah kita perhatikan tata bahasanya agar tidak ada perbedaan tidak ada perbedaan persepsi antara satu daerah dengan daerah yang lain. Jadi memang kami menganjurkan saat enumerator menyampaikan pertanyaan itu yang pertama adalah dibaca dulu kuesionernya plek tipe sama kuesioner itu pertanyaannya. Jadi dibaca sama, lalu nanti jika perlu diimprovisasi baru enumeratornya boleh melakukan pendalaman atau mungkin pendekatannya dengan gaya masing-masing daerah gitu ya. Mungkin misalnya di daerah Jawa gitu, mungkin setelah dibacakan bahasa Indonesianya bisa diulang menggunakan versi daerah masing-masing biar kedekatannya dari pendekatannya itu ke responden itu lebih enak gitu. Lalu biasanya juga pertanyaan perkiraan 6 bulan yang akan datang itu adalah bukan harapan dari responden, namun perkiraan yang realistis. Nah ini juga biasanya responden itu kalau tanyain pertanyaan nanti kalau 6 bulan yang akan datang gimana sih Pak penghasilannya gitu. Wah, insya Allah sih jualan saya laris gitu. Nah itu kan sudah harapan dia. Nah itu lebih baik langsung di-probing. Jadi langsung di-probing sama enumeratornya. Harusnya kalau sudah ada pesanan belum Bu dari sekarang gitu. Jadi dikonfirmasi atau verifikasi gitu. Jawabannya sehingga yang kita dapatkan itu bukan harapan dari responden, tapi adalah perkiraan yang memang realistis. Lalu tentang ini juga timeframe pertanyaan. Kita ini ada 2 pertanyaan ya, 2 tipe pertanyaan. Yang pertama menanyakan tentang kondisi saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu. Dan yang kedua tentang 6 bulan ke depan dibandingkan saat ini. Nah, dari 2 tipe pertanyaan itu kadang kita temukan enumeratornya itu juga berbalik-balik. Gitu. Padahal yang ditanya itu saat ini ke 6 bulan yang lalu Pak. Tapi yang di-highlight malah 6 bulan yang lalunya gimana? Kan terbalik gitu. Nah, itu juga harus dipastikan cara menanyakan dari enumerator itu sudah benar. Yang keempat ini ada penekanan subjek pertanyaan, yaitu ada kondisi secara umum di kota tempat dia tinggal dan juga kondisi pribadi dari rumah tangganya itu ya. Nah itu kadang juga beda-beda. Misalnya ditanyain kalau tentang penghasilan saat ini dan penghasilan ke depan itu memang subjeknya adalah dirinya itu, rumah tangganya. Kalau tentang pertanyaan tentang ketersediaan lapangan kerja dan juga kondisi ekonomi secara umum, nah itu yang ditanyakan adalah yang terjadi di sekitarnya atau di kotanya, ruang lingkupnya subjeknya itu. Enumerator tidak membacakan dan tidak membacakan pertanyaan dan pilihan jawaban secara lengkap sesuai kuesioner serta cenderung langsung melakukan improvisasi pada saat wawancara. Ini yang tadi sudah saya sebut di awal ya. Selanjutnya biasanya itu kurang probing gitu, kayak kalau ditanyain apa misalnya berapa penghasilan bapak ibu gitu, mereka jawab bisa 3 juta gitu. Nah tapi nggak ada lanjutan untuk padahal pertanyaan kita pilihannya itu ada 3 sampai 4 sampai 5 juta. Nah itu nggak ditanyain lagi. Nah itu harus seperti si enumerator itu harus
probing jawaban lagi untuk dapat exactly itu di angka berapa sih pengeluaran respondennya. Kalau yang proses pengumpulan nomor 5 ini tidak ada sharing knowledge saat ganti jasa pelaksana survei ini, maksudnya pembekalan gitu ya. Jadi ini biasanya di awal-awal tahun kejadian saat ada ganti surveyor gitu ya, nah itu nggak ada pembekalan itu. Jadi misalnya kemarin yang di bulan Desember tahun lalu proporsi pendidikan dan pengeluaran sekian, tapi setelah ganti surveyor jadinya melewati batas konsistensi tadi seperti ada di video 5%, harusnya plus minus 5%. Nah itu karena tidak ada pembekalan, makanya tiba-tiba indeksnya itu naik atau turun secara signifikan gitu ya. Nah kalau kita lihat dicek ternyata ini nih karena ada tiba-tiba pergantian proporsi responden, misalnya tiba-tiba pasca sarjananya berkurang banget gitu ya, tidak di survei tidak dapat, padahal yang bulan sebelumnya pas pakai survei yang lama itu ada gitu. Terus jadi indeksnya tuh turunnya banyak gitu. Nah, itu bisa kita cek dan kita kasih pembekalan saat ada pergantian surveyor. Paling nggak surveyor baru itu tahu gimana sih proporsi terakhir di bulan lalu oleh surveyor yang lama. Lalu proses input data secara umum, nah ini biasanya klasik sih, jadi salah input jawaban atau coding dan juga salah typo. Nah ini harus lebih teliti dalam QC karena memang QC dilakukan secara berjenjang dari surveyor kan input oleh data entry. Nah itu harusnya korlapnya itu diisi dulu, lalu setelah itu dari KPWBI-nya, habis itu ke desanya juga diisi lagi. Next, Mas. Ini tuh sebaran responden berdasarkan pengelolaan pendidikan. Seperti yang kita lihat tadi di video, kita atur tuh threshold untuk khusus profil baik pengeluaran dan profil responden seperti baik pendidikan, berdasarkan pendidikan setiap bulannya thresholdnya adalah 5%. Jadi kalau ada pergeseran di tiap bulannya, misalnya bulan kemarin ini bulan April lalu bulan Mei itu lebih dari 5%, kita biasanya cek lagi tuh. Kalau untuk yang 18 kota ini memang lebih terkendali karena biasanya dari Dista itu langsung konfirmasi gitu ke PIC-nya, Mbak Mas ini kenapa tiba-tiba belendung di sini gitu di kelas ini, padahal yang kemarin tuh enggak gitu. Makanya sekarang indeksnya jadi kurang terukur gitu, tidak terkontrol naik atau turunnya. Nah untuk yang lainnya itu memang karena dari Dista tidak meng-QC, kami menganjurkan agar saat proses time frame saat proses QC di KPW itu dimaksimalkan agar surveyor itu mengikuti apa yang sudah sesuai di KAK gitu. Di KAK kan memang sudah dituliskan kalau proporsi pengeluaran pendidikan itu tiap bulannya konsistensinya dijaga dalam rentang plus 5% pergeseran. Itu sih, nanti mungkin rekan-rekan sekalian bisa mulai cek. Ini kalau yang di rangkuman ini adalah periode pelaksanaan SK saat dari Januari 2025 sampai Maret 2026. Jadi 15 bulan. Oke, tapi ini bagus sih, banyak yang sudah 0 gitu ya. Dia berarti memang sangat dijaga gitu.
Mungkin kalau boleh bertanya dari NTB ini 00 nih. NTB di sini Mbak Ita apa nih? Iya, Mbak Ita gimana sih kalau boleh berbagi pengalamannya selama ini kalau biar menjaga konsistensinya itu 00 gitu, maksudnya dia plus minusnya masih dalam rentang 5% seperti apa sih yang dilakukan? Sebenarnya kalau misalnya dari saya sih karena kebetulan kan Mataram itu masuk ke dalam kota ya, masuk ke daerah nasional. Kalau dari saya sendiri sih saya rutin untuk evaluasi surveyornya sih, kayak saya selalu bilang sama surveyornya apa aja kendalanya, kira-kira susah enggak untuk mencari respondennya di kota Mataram gitu. Kemarin kalau misalnya dari Mataram sendiri kan sebenarnya Mataram itu kota yang kecil gitu. Makanya kemarin pas yang di awal tahun juga sempat konsultasi juga sama Mbak Suni, gimana kalau misalnya kita melebarkan nih di kota Mataram, udah mulai sempit respondennya itu aja, gimana kalau misalnya kita nyebarin mulai di Lombok Barat yang sekiranya itu respondennya itu masih 11-12 sama kota Mataram gitu. Jadi untuk menjaga itu sih kita juga rutin untuk yang paling ini sebenarnya konsultasi sama surveyornya siapa yang jadi benar berikutnya. Mbak Ita, berarti kuncinya adalah menjaga komunikasi dengan surveyor gitu ya. Oke, mungkin bisa next slide. Nah, kalau ini adalah sebaran responden berdasarkan tingkat pengeluaran siswa. Nah, di tahun 2025 yang lalu, Desta itu sudah secara ditornya itu ya, memberikan target pengeluaran Susunas per provinsi itu. Jadi agar apa ya namanya, kelas pengeluaran yang responden kita itu bisa mencerminkan seperti yang ingin kita tuju, yaitu target Susunas. Jadi di sini kita ada 3 kelompok, setiap provinsi itu ada 3 kelompok kelas bawah, kelas menengah, dan juga kelas atas. Nah, ini sudah ada targetnya masing-masing. Misalnya ini cara bacanya di DKI Jakarta, kelas bawah itu, yang di kelas bawah itu adalah pengeluaran 1 sampai 6 juta. Lalu yang menengah itu 6 sampai 8, dan yang dimasuk kelas atas itu 8 juta. Nah, ini targetnya kelas menengah, kelas bawah menengah atas itu adalah 40%, 40% dan 20%. Nah, karena kami tahu untuk menyesuaikan dari pelaksanaan survei yang sudah ada selama ini, proporsi untuk pengeluaran responden itu agar konvergen ke 40-40-20 ini dibutuhkan waktu yang tidak sebentar gitu ya. Apalagi untuk menjaring kelas atas. Nah, itu kami paham, jadi kami menghimbau ini dilakukan memang secara bertahap, secara gradual, tidak langsung tiba-tiba dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan langsung tercapai 40-40-20% ini. Apalagi tadi ada threshold yang harus kita jaga di pengeluaran itu 5%. Nah, ini adalah rangkuman, ini yang terakhir adalah posisi di Maret 2026. Kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih untuk rekan-rekan KPW karena dari yang tahun lalu ya, September itu sudah sangat improve, semakin banyak KPW yang sudah mencapai atau hampir mencapai atau bahkan sudah mencapai proporsi 40-40-20 ini. Dan tinggal beberapa KPW lainnya yang sebenarnya sedikit sih, nggak sebanyak yang di tahun lalu gitu. Kami juga agak kaget sih, kayak ternyata dalam waktu setahun udah mulai bisa ini nih, sudah bisa mencapai target 40-40-20 gitu. Nah, nanti untuk kedepannya mungkin kita setelah membenahi proporsi pengeluaran ini, kita akan membenahi proporsi pendidikan. Jadi yang porsi SMA
SK akademi S1 dan sarjana, mungkin nanti ke depannya akan kita sesuaikan sesuai dengan data sensus penduduk ya. Itu. Oke. Next. Kalau ini sebenarnya perubahan POR atau KAK di 2026 ini sudah pernah kami sampaikan juga saat awal tahun. Kalau di SK sendiri itu sebenarnya tidak banyak yang diubah. Yang nomor satu itu kita sudah menghilangkan secara eksplisit, kita sudah menghilangkan kata-kata target responden adalah kelas menengah. Jadi dulu di sebelum tahun 2026 ini KAK kita tuh masih menyebut bahwa target responden SK adalah masyarakat kelas menengah. Padahal sebenarnya kita tahu SK itu minimal pengeluarannya adalah 1 juta. Sedangkan garis kemiskinan penggarisnya sudah bergeser jauh ya. Dari yang pertama kali SK survei konsumen dirancang, itu kan sudah jauh. Sekarang kalau kelas menengah bukan 1 juta lagi pengeluarannya. Maka dari itu kita sudah men-take out nih menjadi seperti target responden rumah tangga yang dianggap memiliki kelebihan pendapatan untuk ditabung setelah kebutuhan pokoknya terpenuhi. Indikator yang digunakan antara lain pengeluaran untuk belanja rutin di luar cicilan kredit asuransi minimal 1 juta per bulan, kapasitas listrik terpasang dan aset yang dimiliki, lokasi tempat tinggal. Nah, itu sih. Lalu kalau yang kedua itu ini tentang deadline. Jadi kita sudah atur kalau misalnya deadline QC pelaksanaan survei, maksudnya vendornya itu kan tanggal 16 biasanya. Menyampaikan ke KPW jadinya setiap tanggal 16. Tapi kalau tanggal 16 hari libur, maka deadline-nya dimajukan 1 hari sebelum hari kerja. 1 hari kerja sebelum tanggal 16. Next. Next. Oke. Nomor 3 ini juga tentang deadline. Ini jadwal pelaksanaan QC oleh KPWDN ke kami ya, ke Desta itu adalah setiap tanggal 20, tapi kalau tanggal 20 hari libur berarti disampaikannya maju sehari. Next. Selesai deh kayaknya. Oh, masih ada. Ini kalau ini hasil entry data. Kalau ini juga hasil entry data yang disampaikan oleh tadi ya, jasa pelaksana survei ke KPU itu tanggal 16, kalau 16-nya libur berarti maju sehari. Nah, kalau yang 5 kuesioner ini sebenarnya ini sih perubahannya sudah dari tahun 2025, tapi baru kita tuliskan di KAK 2026 yaitu penambahan penjelasan kerahasiaan survei, lalu pertanyaan alasan itu juga akan mengapa alasan B3 itu B3 adalah pertanyaan tentang penghasilan saat ini dan B5 adalah pertanyaan tentang ketersediaan lapangan kerja saat ini. Nah, sekarang sebelum ke hands-on mungkin ada yang mau bertanya? Oke, tadi yang dari meja 7 dulu ya. Kan sebutkan nama dan KPW-nya ya, Mbak. Selamat sore Mbak, sebelumnya perkenalkan saya Dahlia dari KPW BI Babel, Bangka Belitung. Di sini saya punya 2 pertanyaan Mbak. Yang pertama terkait responden. Apabila sebenarnya responden memenuhi kriteria baik dari segi pendapatan, dari segi pengeluaran dan pendidikan. Namun saat di survei itu ternyata mereka 100% itu untuk konsumsi. Apakah baiknya di drop atau masih bisa digunakan respondennya? Nah, yang kedua itu untuk laporan QC sendiri. Apabila kita melakukan QC di bulan ini untuk witness,
Apakah kita perlu melakukan juga untuk QC, voice recording ataupun callback? Terima kasih. Kasih ya selanjutnya. Ya, selanjutnya izin ya. Sebelum perkenalkan saya Nisa dari KPWBI Kalimantan Barat, mau izin tanya. Jadi kalau di Pontianak itu kami mengalami kendala mengenai survei terkait pendapatan yang di atas 1 juta tadi. Nah, semisalkan kalau dari surveyor itu melakukan survei ke pegawai Bank Indonesia sendiri itu apakah memungkinkan ya Mbak ya? Seperti itu. Secara ketentuan apakah diperbolehkan? Terima kasih. Makasih Mbak. Perkenalkan nama saya Rehan dari KPW Jawa Timur. Jadi mau nanya, SK ini cukup trik ini dari QC-nya ya, bahwa tadi ada apa namanya, jadi tidak boleh sama satu respondennya, baik dari apa dari sampai H-3 bulan dari survei ini. Nah, kalau saya lihat di apa namanya, saya lihat dari datanya itu biasanya si responden itu banyak yang nulis itu cuma satu kata untuk namanya gitu, dan mungkin karena apa namanya banyak dengan kata itu sehingga bisa jadi kita tidak bisa mengidentifikasi ini adalah orang yang sama atau orangnya beda. Nah, mungkin kalau dari desa sendiri apa ada rekomendasi untuk cara untuk cepat untuk supaya bisa apa scan ini respondennya beda atau sama. Kemudian tadi Pak Sonia sempat mention probing ya, probing ini jelas kalau di kami coba meningkatkan terus dari sisi probing untuk dari apa menumnya. Nah, tapi kalau menurut dari Pak Sony dan Desa sendiri ini kira-kira pertanyaan apa yang sebenarnya probingnya itu lebih patut untuk diperhatikan dibandingkan yang lain gitu, karena mengandung info yang kalau misalkan ini nggak di probing ini saya gitu untuk tidak didapatkan gitu. Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya coba jawab ya. Untuk nomor 1 tadi dari Mbak Dahlia ya, dari Bapak responden kriteria pengelolaan pendidikan, tapi ternyata 1% konsumsi. Nah, sebenarnya ini memang juga agak tidak. Kalau dikeanekan kita memang ada tulisan ini adalah responden yang pengeluaran kebutuhan needs-nya itu terpenuhi gitu, dan ada yang bisa ditabung gitu. Nah, ini kalau secara sistem kita kan masukin ke aplikasi ya, kan? Kalau dia harus dari porsi konsumsi cicilan tabungan, lalu dia nulis 100% dikonsumsi, tabungannya 0, itu secara boleh. Tapi memang kalau secara keanggotaan sebenarnya nggak boleh, karena memang kita adalah paling nggak dia itu punya tabungan gitu. Cuma karena sistemnya boleh, saya juga sudah ngecek ini. Kemarin kita olah itu, data itu ternyata banyak. Ya kayaknya Bapak juga termasuk ya. Menambahkan informasi Mbak. Sepertinya juga setelah melakukan beberapa kali QC, bahkan sudah witness juga, mungkin memang masyarakat di provinsi kita Bangka Belitung itu emang tendensinya tidak meminjam tapi juga tidak menabung begitu. Iya, betul. Itu makanya kami paham juga mungkin apa ya, karakteristik penduduk masing-masing daerah itu mungkin berbeda. Ada yang mungkin memang dia nabung atau tidak. Nah, nanti mungkin akan menjadi bahan pertimbangan kami untuk ke depannya ya, seperti yang tadi tentang kriteria responden ada tulisan menengah, mungkin kita akan lihat lagi apakah memang harus ada kata-kata yang mempunyai sisa pendapatan yang ditabung. Ya. Terima kasih Mbak Delia, itu bukan kami simpan, memang sudah menjadi concern kami juga, bahwa kita pola kesehatan di bagian itu ya, tapi kok ternyata juga lumayan banyak dari non savingnya gitu. Terima kasih Mbak Delia. Lalu, tapi kalau untuk saat ini sampai
saat ini sampai nanti terbit itu ya kami rekomendasikan kalau bisa aja, tapi kan memang tadi karakteristiknya berbeda, ada sama sesuai KK itu dihindari dulu. Tapi kalau misalnya sulit daripada nanti nyari-nyari responden lagi atau mungkin itu screening awal. Jadi pertanyaan itu Pak, selain tadi minimal pendidikannya kan SMA lalu pengeluaran 1 juta, tanya dulu biasanya tiap bulan nabung nggak atau bulan ini tetap bulan nggak gitu. Jadi sebelum nanti berlanjut sampai lembar terakhir question ditanyakan ternyata 0 gitu ya, itu lebih baik kita tanya lagi di awal. Tapi kalau memang sulit, ya nggak apa-apa Mbak. Itu sih. Kita tidak memaksa karena memang tahu ya kesulitan cari responden, apalagi responden yang kelas atas itu ternyata dapat tapi dia bilangnya nggak nabung, nah itu daripada di drop ya kan sayang juga. Ya, terima kasih. Lalu yang kedua tadi pertanyaan kalau sudah witness apakah perlu QC callback itu salah satu aja Mbak. Kalau yang untuk KPW ya, KPW, visual KPW kalau sudah melakukan witness kebetulan bulan itu yang QC callback-nya tidak usah. Callback atau voice recording ya, itu bisa dilakukan. Jadi salah satu. Nanti kita akan perjelas lagi ya, bisa di angkanya juga. Memang kayaknya kurang, ya belum ada yang kurang straight point gitu. Lalu untuk Mbak Nisa, 6 juta sulit kalau pegawai BI mungkin ya dulu. Jauhnya sebenarnya mungkin Mbak, tapi kita lihat, kita kan tadi penacangan respondennya berdasarkan kecamatan ya, pegawai BI itu masuk kecamatan mana? Apakah kuota target responden di kecamatan itu tempat dia tinggal, domisilinya sudah memenuhi belum? Jadi harus hati-hati juga sih. Iya, tapi sebenarnya bisa-bisa aja, asalkan memang sebenarnya masuk ke target responden sudah disusun. Biasanya kan sudah ada rancangan tuh kita mau cari responden berapa di kecamatan A, B, C, itu dilihat dulu proporsinya. Mas Rehan ya, kamu jadi Iya Mbak. iya di 2 bulan ini kita cukup intens untuk membahas SK. Kalau ini, Iya. nah, kalau identifikasi nggak boleh sama itu sebenarnya sudah dilakukan oleh sistem di aplikasi Mas. Itu lewat etika. Kayak ini kali jadi kan. Iya, jadi nggak usah pakai apa-apa. Jadi etikanya itu, makanya kita tanyakan. Selama ini yang jadi concern itu adalah orang-orang nggak mau ngasih etikanya itu juga. Tapi memang itu saat ini adalah satu-satunya cara, ya satu-satunya cara untuk membedakan satu individu unik identifikasi dari satu individu kan. Jadi etika itu nanti kedetek di kalau diupload datanya kedetek di aplikasi surveinya. Itu yang Probing, yang menurut soalnya yang paling nah kalau ini concern tuh yang mana ya? ini sebenarnya probing untuk 6 pertanyaan SK. Iya, itu semuanya patut di probing. Silakan semua pertanyaan SK yang itu. paling dilihatin secara khusus probingnya tuh yang perlu di probing lebih dalam dibanding. Gitu. Kalau itu biasanya ini sih dilihat dari konsistensi jawabannya responden sih. Misalnya dia ini berdasarkan pengalaman aja. Kalau responden sudah cenderung ini tapi secara umum ya, menurut teman saya, kalau responden secara umum di depan itu udah ngomong yang baik-baik terus tiba-tiba ada yang turun, dia jawabnya di variabel lain turun, itu kayaknya patut di probing. Atau sebaliknya dia jawabnya negatif terus nih. Terus tiba-tiba ada satu pertanyaan yang dia jawabnya naik. Kayak gitu, yang biasanya berbeda arah. Itu yang perlu di probing. Iya, biasanya itu yang untuk identifikasi pertama ya. Tapi memang banyak hal lain yang bisa kita cermati untuk kita probing gitu. Misalnya tadi ya yang harapan gitu, bukan harapan 6 bulan ke depan, bukan harapan tapi tentang perkiraan yang nyata. Kalau dia bilang naik, ya ditanyain emang kira-kira ada apa Bu, event apa, kayak gitu. Itu sih. Kalau misalkan asumsinya tuh apa namanya si pertanyaan-pertanyaan ini tuh
lebih ke sama atau membaik atau cenderungannya sama atau menurun gitu. Kalau by nature of pertanyaannya gitu. Kalau sebenarnya kalau aku lihat kan sebenarnya kan ada 6 pertanyaan dan ada 2 pertanyaan yang ada kayak ada 2 sisi koin yang berseberangan kan, yang ada penghasilan sama ketersediaan tenaga kerja. Tapi kalau yang untuk di sisi saat ini itu kan darah good, tapi kalau yang dari ekspektasi itu yang dunia usaha. Nah, melihat dari struktur pertanyaan itu tuh mungkin kalau hemat pribadi sih salah satunya yang itu ya, yang darah good itu mungkin lebih agak tricky untuk di probingnya gitu salah satunya. Cuman mungkin ada input tambahan gitu mungkin dari Mbak Sonia atau PNCSKD gitu. Oke, untuk itu ya, untuk problem durable ya. Atau yang 6 pertanyaan itu yang agak lebih tricky gitu dibanding Kalau yang itu sebenarnya memang durable. Tapi sebenarnya secara keseluruhan itu tricky semua sih Mas, karena pertanyaan itu adalah membandingkan kondisi dia saat ini dengan 6 bulan yang akan datang, 6 bulan yang lalu atau 6 bulan yang akan datang ke kondisi saat ini. Nah itu kalau satu pertanyaan sebenarnya simpel tapi dia lupa membaca dibandingkannya, misalnya dibandingkan dengan bulan apanya, nah itu udah salah semua itu nanti. Itu sih. Jadi memang pertama harus dibacakan dulu pertanyaannya, dia paham gitu, maksudnya nomenklatur paham. Kadang-kadang dia juga bingung sendiri kan, pernah tuh kami bisnis terus nomenklaturnya bingung sendiri sama template kebalik-balik, itu pernah kayak gitu. Terus kalau tentang yang durable good memang itu tricky banget karena dia ini ya pengalamannya, misalnya dia bilang, oh bulan ini saya beli HP, makanya dia pinjam naik. Padahal sebenarnya pertanyaannya tuh 6 bulan yang lalu dia beli HP juga Pak. Kalau sama-sama beli HP ya berarti jamnya sama, bukan dia naik. Itu sih, itu juga harus di-probing, emang beli apa Bu? Ini misalnya beli X, terus 6 bulan yang lalu beli sesuatu enggak gitu. Terus dia jawab, oh saya juga beli ini, ya itu berarti jawabannya sama. Tapi kalau dia, oh 6 bulan lalu saya nggak beli apa-apa, ya berarti jamnya udah naik. Jawabnya naik. Iya, tapi memang apa namanya harus di-probing. Terus yang kedua biasanya kalau untuk durable good, saya juga kami yang biasa kami lakukan ya, itu mencocokkan dengan penghasilan saat ini. Kan penghasilan saat ininya dia bilang naik atau turun. Dia bilang misalnya saya penghasilannya turun, tapi dia beli durable good-nya nambah. Dan itu dari mana uangnya? Apakah benar atau gimana? Perlu ditanyain sih, itu biasanya nggak konsisten di situ juga bisa. Makanya dari situ juga Mbak. Sama sih kalau di Bakat sama Mbak Sonia, kalau di dating juga mungkin masih banyak kan Endong kan karena banyak ya, kalau di dating itu 500 respondennya, jadi ada banyak yang mungkin berbeda-beda gitu pemahamannya sih. Apalagi kalau respondennya dari 500, kan dia dari luar Surabaya, dan operatornya ada 10 gitu. Ya sekitar belasan lah kalau. Belasan. Iya. Itu memang makanya pembekalan sebenarnya pembekalan surveinya. Udah selesai. Makasih Mbak. Terima kasih. Karena waktunya sudah habis, saya akhiri dan saya kembalikan kepada MC Pak Kakak. Terima kasih. Baik, tepuk tangan kepada